Spider-Man adalah karakter superhero yang berasal dari Marvel, yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah ada sejak tahun 1962 dan diciptakan oleh Stan Lee dan Steve Ditko. Adapun kemunculan pertama kalinya adalah pada komik Amazing Fantasy nomor 15. Kemunculan Spider-Man berhasil menyaingi kepopuleran Superman dari DC yang sudah ada terlebih dahulu. Bahkan, Spider-Man sekarang bisa dibilang menjadi superhero paling banyak penggemarnya di semesta Marvel. Dalam sejarahnya, Spider-Man telah banyak diadaptasi ke berbagai media, termasuk film animasi, video game, dan tentu saja film live action. Saat video ini dibuat, film layar lebar Spider-Man telah dibuat hingga 8 judul film dengan 3 aktor yang berbeda. Teman-teman semua pasti sudah tahu siapa saja yang menjadi aktor Spider-Man alias Peter Parker tersebut. Dari semua judul film yang telah dirilis, tentu saja ada yang terbaik dan juga yang terburuk. Kalau warga YouTube, dalam video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang urutan film Spider-Man terburuk sampai terbaik. Dan tentu saja ini adalah versi Ready Watch ID. Check it out. The Amazing Spider-Man 2. Bukan sebuah rahasia lagi jika fans banyak yang tidak suka dengan hasil The Amazing Spider-Man 2 yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Film kedua Spider-Man versi Andrew Garfield tersebut dianggap tidak bisa memuaskan fans karena jalan ceritanya yang terasa kurang dari berbagai aspek. Hal itu sangat disayangkan karena Andrew Garfield sudah sangat baik dalam memerankan Peter Parker. Tapi karena naskah yang jelek, potensi Andrew Garfield malah tertutupi begitu saja. Dalam film ini dikisahkan kalau Peter Parker dihadapkan dengan 2 musuh sekaligus, yaitu Electro yang diperankan oleh Jamie Foxx dan Green Goblin alias Harry Osborn yang diperankan oleh Dan DeHaan. Karena kegagalan tersebut, film The Amazing Spider-Man yang ketiga dibatalkan oleh Sony Pictures yang lebih memilih untuk memasukkan Spider-Man ke semesta MCU. Spider-Man 3. Hampir semua fans Tobey Maguire setuju kalau Spider-Man 3 merupakan yang paling jelek dalam trilogi versi sutradara Sam Raimi. Film yang dirilis pada tahun 2007 itu ketika pertama kali dirilis menuai kritikan tajam dari para kritikus. Hal itu dikarenakan cerita dari Spider-Man 3 ini menjadi tidak fokus. Bagaimana tidak? Dalam film ini, Peter Parker alias Spider-Man harus menghadapi 3 musuh sekaligus, yaitu New Goblin alias Harry Osborn, Sandman alias Blind Marko, dan Venom alias Eddie Brock. Sebenarnya, Sam Raimi selaku sutradara tidak ingin memunculkan Venom dalam film ketiga ini. Namun, pihak studio memaksa dan akhirnya muncullah Venom yang diperankan oleh Topher Grace. Kegagalan Spider-Man 3 membuat proyek sequel Spider-Man 4 yang harusnya dirilis pada tahun 2011 pun dibatalkan setelah Sam Raimi mengundurkan diri dari proyek tersebut dan diikuti oleh Tobey Maguire. The Amazing Spider-Man. Setelah fans menunggu 5 tahun lamanya untuk film Spider-Man baru setelah Spider-Man 3, dirilislah The Amazing Spider-Man yang merupakan reboot pertama dari si manusia laba-laba itu. Awalnya, fans banyak yang bingung kenapa pemerannya diganti. Sebenarnya, Andrew Garfield memang sangat cocok untuk berperan sebagai Peter Parker, tapi sayangnya, cerita dalam film ini memang kurang menggigit. Seperti yang diketahui, kalau dalam film ini, kita bisa melihat awal mula Peter Parker bisa menjadi Spider-Man dan harus berusaha menghentikan Dr. Curt Connor yang berubah menjadi manusia kada alias The Lizard. Film ini memang tidak terlalu buruk, tapi tetap saja tidak sebagus film Spider-Man lainnya. Spider-Man Homecoming. Pada tahun 2016, fans dikejutkan dengan hadirnya Spider-Man di MCU, atau lebih tepatnya pada film Captain America Civil War. Sony memang telah memutuskan untuk membatalkan The Amazing Spider-Man 3 dan menggantikan Andrew Garfield oleh Tom Holland. Setahun kemudian, dirilislah Spider-Man Homecoming. Judul Homecoming sendiri merupakan penggambaran kalau Spider-Man pulang ke rumahnya, atau dalam hal ini kembali ke Marvel Studios. Dari segi cerita, film ini memang tidak terlalu istimewa, tapi setidaknya memberikan warna baru pada karakter Peter Parker sebagai remaja SMA yang ceria yang ingin menjadi superhero. Plot yang disajikan pun cukup sederhana, yaitu Peter Parker yang ingin membuktikan diri pada mentornya Tony Stark
bahwa dia bisa menjadi superhero untuk mengalahkan penjahat kelas atas. Dalam hal ini berhadapan dengan Vulture alias Adrian Thomas, seorang penjahat yang menjual senjata ilegal bekas pertempuran New York. Spider-Man Far From Home. Film ini dirilis sebagai penutup MCU fase ketiga atau setelah Avengers Endgame. Bisa dibilang, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan film pertamanya. Dalam film ini, Peter Parker masih digambarkan sebagai remaja yang ceria dan hubungannya dengan Michelle Jones alias MJ dimulai. Banyak bumbu komedi dalam film ini dan itu rupanya disukai oleh sebagian fans. Motivasi penjahatnya sendiri, yaitu Mysterio, juga terbilang menarik, yaitu dendam pada Tony Stark. Karena kita tahu nama asli dari Mysterio adalah Quentin Beck, yang dulunya adalah karyawannya Tony Stark. Sebenarnya aneh juga, kenapa Quentin Beck masih dendam pada orang yang sudah mati. Di box office sendiri, Spider-Man Far From Home kala itu menempati urutan film keempat terlaris sepanjang tahun 2019. Spider-Man. Film ini begitu fenomenal di masanya ketika pertama kali dirilis pada tahun 2002. Tanpa film ini, mungkin pengaruh film superhero tidak akan begitu kuat seperti sekarang. Film ini adalah film live action pertama dalam sejarah Spider-Man dan dibintangi oleh Tobey Maguire, yang hingga sekarang dicintai oleh para fans karena telah turut menemani masa kecil mereka. Sam Raimi selaku sutradara berhasil membawa kisah Peter Parker ke dalam bentuk live action dengan cerita drama yang cukup memorable. Pasti semuanya sudah tahu film ini karena sering diputar di layar kaca Indonesia. Mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan kali. Oh iya, jangan lupa penampilan brilian seorang Willem Dafoe sebagai Green Goblin dengan aktingnya yang luar biasa. Spider-Man No Way Home. Ya, inilah film Spider-Man yang baru dan berhasil memanjakan para fans Spidey di seluruh dunia dengan ceritanya yang sangat nostalgia dan emosional. Rupanya, Marvel Studios dan juga Sony selalu mendengar apa yang diinginkan fans. Karena itu adalah sumber uang dan juga keberhasilan. Konsep multiverse dimanfaatkan oleh pihak studio untuk melakukan apa yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia sinema, yaitu mempertemukan semua aktor dengan peran yang sama dari generasi yang berbeda. Fans lama merasa sangat bernostalgia dengan munculnya beberapa karakter lama, termasuk para villainnya. Susah sekali memang menggambarkan betapa bagusnya film ini. Spider-Man 2. Benar, sejauh ini film Spider-Man 2 tetaplah menjadi film Spider-Man terbaik sepanjang masa. Film ini dipuji oleh para kritikus ketika pertama kali dirilis pada tahun 2004 silam. Hal itu dikarenakan alur cerita yang begitu rapi dan villain Doc Ock yang sangat berkesan. Dalam film ini, Peter Parker diberikan hal yang rumit dan serba kesulitan, termasuk hubungannya dengan MJ. Dr. Octavius yang diperankan oleh Alfred Molina juga bisa dibilang sebagai villain terbaik Spider-Man, di mana dia justru mati setelah berkorban untuk menebus kesalahannya sendiri. Sosok Peter Parker di sini digambarkan sangat manusiawi dan begitu lemah hingga bahkan sampai mengalami krisis jati diri. Nah, itulah dia urutan film Spider-Man yang terburuk sampai yang terbaik versi Ready Watch ID. Kalau versi kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe apabila belum, like videonya apabila memang suka, dan sampai jumpa di video berikutnya.